Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas mata kuliah hadis ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fika Fatona dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ilmu hadis riwayah dan dirayah. Sebelum kita mengetahui tentang apa itu hadis riwayah dan hadis dirayah, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian hadis riwayah dan hadis dirayah, objek kajian hadis riwayah dan hadis dirayah, serta sejarah perkembangan hadis riwayah dan hadis dirayah. Yang pertama ada pengertian ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku beliau. Selanjutnya ada objek kajian hadis riwayah. Yang pertama, cara periwayatannya. Bagaimana cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayat lain. Yang kedua, ada cara pemeliharaan, yaitu dengan cara penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Selanjutnya ada sejarah perkembangan hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada semenjak Nabi SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi SAW. Mereka berusaha untuk memperoleh hadis dengan cara mendatangi majelis Rasul serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan oleh beliau. Sedemikian besar perhatian mereka, sehingga kadang-kadang mereka berjanji satu sama lainnya untuk bergantian menghadiri majelis Nabi tersebut, manakala di antara mereka ada yang sedang berhalangan hadir. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan, "Aku beserta tetanggaku dari kaum Ansor, yaitu Bani Umayyah ibn Zaid, secara bergantian menghadiri majelis Rasul SAW. Apabila giliranku ada yang hadir, maka aku akan menceritakan kepadanya apa yang aku dapat dari Rasulullah SAW pada hari itu. Dan sebaliknya, apabila giliran dia yang hadir, maka dia pun akan melakukan hal yang sama." Yang kedua yaitu pengertian ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang kaidah-kaidah, dasar-dasar, peraturan-peraturan yang membantu untuk membedakan antara hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Objek kajian hadis dirayah, sebuah penelitian terhadap para perawi hadis dan keadaan mereka yang meriwayatkan hadis, begitu juga halnya dengan sanad dan matanya. Faedah dan tujuan ilmu hadis dirayah adalah untuk menetapkan diterimanya atau ditolaknya sebuah hadis sebagai pengalaman dari hadis yang diterima dan meninggalkan dari hadis yang ditolak. Selanjutnya ada sejarah perkembangan hadis dirayah. Pada awalnya, teori-teori proses penerimaan dan periwayatan hadis serta kredibilitas perawi atau ilmu dirayah masih tersisip dalam buku-buku yang belum spesifik, berbaur dengan berbagai makalah seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i dan lainnya dalam karya-karya mereka. Tidak ditemukan kepastian tahun berapa ilmu hadis lahir, tetapi yang jelas bahwa ilmu ini lahir ketika hadis sudah terkodifikasi pada abad kedua Hijriah. Dengan demikian, rintisan ilmu hadis terjadi pada abad ketiga Hijriah seperti pengetahuan tentang kredibilitas perawi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.
pada saat itu belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Unzur makola walatan zur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.